Selamat sore Sobat Real Estate. Sore ini saya sedang bersama Managing Director dari Synthesis Haze, Mas Aldo Daniel. Kita akan mengupas bagaimana sih profil beliau ini, karena beliau ini milenial, dan kita akan melihat bagaimana visi beliau untuk mengembangkan Synthesis Haze ini. Kita akan segera berbincang dengan Mas Aldo Daniel. Simak perbincangan saya. Mas, ini kan project pertama Mas Aldo ya? Iya. First baby gitu kan, pasti spesial banget Mas. Kira-kira ini visi Mas Aldo ke depan nih untuk Synthesis Haze seperti apa sih Mas? Mau dijadiin apa gitu Mas? Ya, karena ini project pertama saya di sini, jadi saya ya pasti pengen sukses saya, pengen sukses bisa dari segala segi lah ya, dari segi penjualannya, dari segi pengembangannya juga. Ya, menurut saya pengen kerja ya sepenuh hati gitu loh Mas. Jadi All out ya? Ya all out, harus all out. Okay. Jadi dalam hal ini ya untuk all out ya kita pengennya bisa bikin perumahan yang terbaik lah gitu buat yang udah percaya sama kita gitu. Apalagi kan perumahan salah satu kebutuhan yang pokok sekali ya. Iya. Jadi buat aku sih bukan cuman kesenangan dalam berhasil kerjanya atau gimana, tapi lebih ke kepuasan orang yang nanti bakal tinggal di sini gitu. Itu buat saya lebih penting sih nanti. Jadi kepuasan konsumen, kepuasan Mas Aldo juga ya? Iya, benar. Kita harus consumer centric. Centric, oke. Mas, ini kan proyek pertama, bisa dibilang Mas Aldo ini sebagai putra mahkota lah dari Pak Budianto ini ya. Kira-kira tapi Mas ini merasa terjebak nggak Mas untuk tiba-tiba nyemplung ke properti Mas? Mas Aldo kan baru lulus MBA kalau nggak salah ya? Iya, betul. 2019. Terus gimana Mas ini Mas? Memang lucunya sih mungkin karena kebetulan aku lulus 2019 akhir, terus pulang Indonesia langsung ketemu COVID gitu. Jadi ada satu perasaan yang memang timingnya kok begini banget gitu ya. Oke. Cuman kalau ngerasa terjebak sih enggak sih. Karena buat aku sih ya hidup mengalir lah ya. Mengalir aja, go with the flow ya. Ya go with the flow, tetap punya arahan, tetap punya tujuan, tapi maksudnya pasti ada rencananya lah gitu. Oh gitu ya. Tapi memang udah dipersiapkan nggak sama orang tua untuk suatu saat pegang nih loh gitu. Oh, ada nggak? Mungkin iya dan enggak gitu ya. Ada. Secara langsung enggak gitu ya? Secara langsung mungkin enggak. Kode-kode ada tapi ya. Kode-kode mah yes. Dari dulu ada. Gitu. Iya. Tapi artinya memang udah dari pribadi udah mempersiapkan diri ya, suatu saat mungkin saya akan melanjutkan bisnis ini kali ya. Ya mungkin dulu kalau begitu lulus dari kuliah masih semangat gitu ya, masih idealis juga, masih muda kan. Memang kepikirannya tuh dulu ngapain sih kerja di US lagi? Tuh orang pinter di sana udah banyak gitu. Ya maksudnya pengen gitu loh, pulang Indonesia juga bawa sesuatu yang berdampak positif gitu, bisa memberikan value buat orang lain juga. Ya lebih ke sana sih Mas kepikirannya sih. Nah, kalau pola pikir, pola kerja yang biasa diterapkan di orang-orang di US yang kira-kira bermanfaat untuk dipakai di sini, kira-kira apa sih Mas? Kalau di sana mungkin perbedaannya banyak sih, mungkin, tapi salah satunya kalau di sana orang ngomong to the point gitu Mas. Oke. Jadi nggak muluk-muluk, nggak basa-basi ya? Basa-basi gitu. Makanya dulu cerita dikit sih ya. Boleh. Kalau dulu tuh waktu awal-awal nih, kan kalau misalnya kita sama temen gitu ya Mas, ya ajak nih, diajak main atau apa, kan biasa kita suka sungkan gitu, nggak usah gitu. Tapi kan kita
sedikit mengharap lah. Mereka bilang, udah nggak apa-apa kita aja gitu kan. Kalau di sana Berharap tuh, dipaksa itu. iya berharap dipaksa bener. Tapi kalau di sana tuh Mas, begitu kita bilang enggak, ya udah enggak. Oh gitu. iya, oke. Waktu awal-awal aku di sana beberapa kali aku ngomong enggak, ya udah nggak diajak lagi gitu. Jadi di sana lebih straight to the point, straightforward ngomongnya, jadi lebih apa ya, lebih efisien lah ya mungkin kalau di tempat kerja gitu. Ya ngomong ya to the point aja, kalau misalnya ada yang kurang juga langsung diomongin aja gitu. Di dunia kerja kepake tuh Mas ya? Menurut aku sih kepake ya? Apalagi kan memang aku masuk kan sudah ada timnya gitu kan ya, apalagi untuk buat aku yang masih bisa dibilang baru lah ya, terjun ke tim yang di satu sisi ya bersyukur juga punya teman-teman kerja yang udah senior gitu ya, yang berpengalaman bisa segudang gitu ya. Jadi satu sisi bisa belajar banyak dari mereka, tapi satu sisi juga harus jaga relationship juga gitu, gimana supaya walaupun kita mau ngomong tapi juga jangan terlalu mungkin menyinggung atau gimana gitu. Ya masih adat ketimurannya masih. Ya, jadi ya balance lah. Balance, oke. Mas saya mau tahu nih, gimana sih caranya Mas Aldo belajar bisnis properti ya dalam waktu singkat ini kan luar biasa Mas. Gimana caranya Mas belajar Mas? Waduh Mas, kalau aku rasa sih masih banyak yang aku harus belajar gitu ya. Tapi progresnya luar biasa loh, artinya gimana sih, saya pengen tahu gitu, gimana caranya nge-push diri sendiri buat belajar dalam waktu sesingkat itu gitu loh. Memang kalau sama Bapak nih, sistemnya memang nggak ada yang dikasih tahu detail ini itu ya. Sistemnya memang nyemplung dulu aja deh. Oke. Kalau tenggelam baru deh dikasih pelampung. ya mungkin lah dikasih pelampung gitu. Jadi mungkin karena langsung terjun gitu ya Mas. Jadi mau nggak mau harus belajar. Dan beruntung juga yang tadi itu Mas punya teman-teman yang udah berpengalaman yang banyak. Jadi mau nanya apa juga mereka udah tahu gitu ya. Jadi punya banyak insight juga, walaupun saya juga harus hati-hati juga, jangan sampai saya juga terlalu kebawa juga gitu. Harus kan kita tetap harus inovasi juga kan. Itu kan dari sisi lingkungan ke Mas Aldo. Nah Mas Aldo sendiri memberikan apa ya istilahnya, semangat masukan gitu ya. Atau apa yang Mas Aldo lakukan untuk mempengaruhi lingkungan ini supaya lebih baik gitu loh. Ini kan backgroundnya jelas beda, backgroundnya US. Berapa tahun Mas? Aku dulu di US 7 tahun. 7 tahun, ya, oke. karena sempat kerja juga. Ya oke. Dengan 7 tahun di US, dengan pengalaman yang berbeda, background yang berbeda ya, untuk jangka waktu 7 tahun itu kan lumayan. Artinya apa yang kira-kira jadi berubah sih setelah Mas Aldo masuk ke sini gitu, secara yang positif ya artinya? Ya ada berapa sih? Mungkin salah satunya tuh waktu aku ditugasin untuk pegang proyek ini, aku kumpulin teman-teman, aku bilang kita semua gitu ya, setiap orang tuh punya rasa kebanggaan gitu loh terhadap proyek sendiri gitu. Jangan sampai kita yang ngelihat kompetitor, saya juga seneng ngelihat kompetitor gitu, bisa belajar ini, bisa belajar itu, tapi jangan sampai kita cuma ngomongin kompetitor aja. Saya pengennya tuh lihat nih project gua bagus nih kayak gini gitu. Jadi waktu itu dari situ sih, maksudnya membangkitkan rasa kepercayaan diri, rasa ownership lagi kepada project ini gitu. Bahwa ya ayo kita sama-sama gitu. Emang ada yang nggak pede dengan project ini? Keren loh Mas. Keren banget loh ini, serius. Oke. Tapi Mas setelah yang manajemen lama, yang orang-orang lama itu, terus Mas Aldo tiba-tiba jadi orang nomor 1 di sini. Kira-kira konsep apa sih Mas yang berubah Mas dari proyek ini Mas? Mungkin berubah itu dari yang aku alamin nih Mas, kan maksudnya kalau apalagi untuk penjualan gitu ya, jurusnya banyak gitu. Oke. Ya kan, banyak yang udah pernah dicoba juga, ada beberapa yang baru juga. Yang paling gitu. sukses apa jurusnya Mas? Jurus yang paling sukses selama ini mungkin karena market juga ya, zaman juga ya digital sih Mas. Digital ya?
Dari itu secara marketing ya artinya Ya, pemasaran. ini kan ngomongin secara Iya, marketing oke, nih. siap. Ya. Dari online itu ya, digital marketing itu bisa menghasilkan rata-rata ya. Untuk sales itu berapa banyak Mas kira-kira? Berapa persen? Bisa dibilang 90% lah. 90%. Luar biasa kalau gitu ya. Bukannya kita belum pernah coba juga yang cara-cara tradisional misalnya pameran Iya, gitu. konvensional ya. Tapi memang mungkin karena perubahan zaman ini yang dulunya digital tuh mungkin Ya, lebih ke supporting lah Ya, gitu. ya, ya. Jadi yang utama Kebalik malah lagi ya. menjadi Jadi yang utama. ya. Tapi ya kita nggak boleh lupa juga dengan Ya, cara oke, konvensional oke. gitu. Kita harus tetap coba juga gitu kan. Tetap Tapi ya. secara fokus primernya lebih ke digital Ke memang. digital, oke. Artinya kalau marketingnya kebanyakan lewat digital, pembelinya bisa dibilang milenial lebih banyak Mas. Secara audiens ya. Audiens iya? Ya. Tapi memang banyak case juga di mana orang tuanya yang beliin misalnya, tapi buat anaknya. Artinya yang memberikan referensi referralnya dari milenial. Tetap, Oke, ya. tetap ya. Jadi dari misalnya saya milenial nih, padahal bukan gitu kan. Saya ngelihat marketingnya atau jualannya Synthesis Haze nih di digital, di online gitu. Kemudian saya kasih tahu orang tua saya gitu ya. Jadi orang tuanya yang beli gitu ya. Iya, gitu bisa ya. jadi juga. Kayak gitu ya. Oke. Iya. Tapi juga banyak kok yang di atas 40 tahun juga masih lihat Instagram. Iya. Jadi kita targeting semua Mas. Jadi supaya orang tetap lihat lah gitu. Iya. Memang digital very complicated sih. Iya. Kita gimana supaya targetingnya benar dan tapi juga benar nggak terlalu kecil juga gitu. Jadi harus lebih diperhatikan lah gitu. Kalau trik untuk marketing digital apa sih Mas? Ada nggak Mas yang bisa di-share Mas? Iya. Kan pasti Kalau- beda ya, iya. beda ya dengan yang konvensional ya. Kalau menurut aku sih kan orang punya selera ya. Dan bisa dibilang digital media ini, social media ini bisa dibilang hampir jadi kayak addiction lah gitu. Betul. Kayak orang tuh punya suatu ketertarikan untuk ya swiping terus gitu kan. Iya. Dunia yang berbeda. Dunia yang kayaknya. berbeda gitu kan. Karena orang tuh punya addiction karena membuat mereka happy gitu. Jadi dari segi media kita pun, dari segi desainnya, kata-katanya, itu juga harus membuat mereka happy juga gitu loh. Jadi nggak bisa kita cuman gue punya barang segini, Iya. plus poin ini. Tapi harus bikin mereka happy gitu. Oke. Pengen ngeliat gitu, Iya, pengen iya. nonton sampai habis Bikin gitu. penasaran ya? Bikin penasaran Oke, juga. siap. Tapi kembali lagi ya yang bikin happy itu tadi kayak misalnya dari lagunya lah atau dari apanya gitu. Jadi konten itu sangat berpengaruh ya dengan Ya, sangat sebagai daya tarik untuk iya. menjual gitu ya. Kalau ngelihat dari background pendidikan electric engineering ya, Iya, S1-nya ya, kemudian MBA itu. Yang kepake untuk kerjaan sekarang apa Mas kira-kira Mas? Iya. Memang dulu disuruh ambil sipil. Oh, sipil sama ya? orang tua kan didorong lah. Kan dulu nggak kepengen ambil sipil, tapi oke lah engineering. Jadi akhirnya ambil electrical engineering gitu. Yang kepake mungkin ya cara berpikirnya kali ya. Oke. Gimana biar tetap efisien. Ya perhitungan-hitungan juga sangat kepake lah gitu. Iya. Tapi pola pikir itu yang paling Pola penting, pikir Mas. tapi kita tetap paling kepake, penting. ya. Kuliah itu memang lebih Kan sebagai engineer harus efisien, tapi kualitasnya ada juga gitu kan. Mas Aldo kalau nggak salah pernah dapat beasiswa ya Mas? Biasanya juga pernah. Nah, itu boleh diceritain Mas. Beasiswa apa sih Mas? Waktu itu sempat coba apply waktu MBA, apply untuk beasiswa di fakultas MBA-nya di bisnisnya. Terus ya dengan interview sama nulis essay sih Mas, tapi ya puji Tuhan bisa diterima lah gitu, karena ya punya visi yang sama gitu ya. Terus ya
diberkatin lah sama mereka gitu. Jadi ada satu seperti apa ya, kayak fun-nya di kampusnya situ. Apa nih mas kamu? Universitas apa sih? Saya dulu di Loyola Marymount Loyola. University. Ya. Oke. Mas, terkait keluarga nih mas. Kalau mas Aldo sebenarnya keluarga berapa orang mas? Anak keberapa mas? Aku anak pertama Dari berdua. Berdua. Iya. Kalau adek udah ke Ade udah pulang juga, cewek, cuma beda setahun. 11 tahun. Ya cuma beda setahun. Tapi belum mulai berkecimpung di Dia berpetualang sendiri. dia sekarang bekerja di tempat yang lain gitu. Oke. Tapi mas Aldo udah menikah kan ya? Sudah baru aja menikah Berapa bulan? bulan Juli. Juli kemarin ya? Juli Wah, kemarin. luar biasa. Kemarin mestinya kita dikasih tahu ya, mesti langsung. Saya soalnya ngintip di Instagramnya juga nih, udah nikah. Mas, tadi antara keluarga dengan pekerjaan tuh masih imbang ya mas? Jadi masih balance ya? Ya mungkin karena baru juga ya mas ya. Jadi masih belajar juga gimana biar tetap dipisah nih gitu. Karena ya istri sempet lah komplain kerjaan yang dibawa pulang gitu kan. Walaupun nggak bener-bener kerja di depan laptop gitu ya atau buka WA, tapi pikiran kan jalan terus nih mas itu. Betul. Gimana supaya nggak mempengaruhi ke dia juga gitu kan, harus lebih ke boundary sih mas, yang aku masih belajar sih. Yang penting tetap balance saja mas ya, antara keluarga dengan pekerjaan ya mas. Terkait hobi nih mas, ini kan Mas Aldo hobi ngopi nih, hobi ngopi kan ya? Kira-kira kopi apa yang paling enak? Ya kopi Indonesia lah. Kopi paling Indonesia? Enak. Iya benar. Apa tuh mas jenisnya mas? Banyak sih mas sebenarnya jenisnya. Aku nggak punya satu yang ini banget, Spesial. tapi aku suka ganti-ganti soalnya kadang ambil dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, gitu. Kadang dari Kalimantan, terus Sulawesi juga. Itu brewing sendiri ya, artinya? Iya. Aku dulu giling sendiri juga, ya pakai tangan gitu. Jadi ceritanya dulu aku waktu sambil kuliah di Amerika, kebetulan memang Om punya pabrik proses kopi lah gitu. Tapi nggak punya kebun, jadi dia kerja sama petani. Nah, terus aku jadi punya kesempatan di sana bantu jualan buat Om di Amerika gitu. Jualannya tuh apa bentuknya? Atau udah bubuk? Enggak, kalau di Amerika karena buat ekspor dia terimanya yang masih hijau, belum disangrai. Oh gitu. Karena mereka sangrai sendiri di sana. Iya. Jadi jualnya justru yang itu ya, yang belum yang masih mentah gitu. Mentah ya. Jadi ambil beberapa sampel, masukin koper, bawa ke sana. Di sana ya cuman modal ngirim-ngirim sampel doang. Ngirim sampel, telepon, ketemu, ngobrol, dan ya akhirnya berhasil gitu. Jadi kopinya dari Kerinci dibawa ke Amerika, diekspor ke Amerika. Oke. Luar biasa. Dan hari ini ya puji Tuhan masih ada yang keep kontak, masih ada yang order terus juga. Oke. Kopi Indonesia tuh nggak ada tandingannya mas. Nggak ada apa, kopi Arabica dari negara lain nggak sebanding lah gitu. Punya ciri khas sendiri yang nggak bisa ditiru lagi gitu. Tapi nggak suka ya ngopi-ngopi di di kafe-kafe gitu? Ya kalau sesempatnya aja. Oh gitu ya. Tapi kan karena kerja di sini ya bawa seduh pagi, bawa on the go, jadi gitu. Lebih cepet aja gitu. Siap. Nah kalau hobi masak gimana mas? Kalau hobi masak itu juga lahir di Amerika itu. Karena aku dulu kebetulan waktu kuliah S1 itu bisa dibilang kampung mas. Satu kota itu cuma 200.000 orang. 200.000 orang. 200.000 orang. Itu universitas apa mas kalau yang S1? Namanya University Calvin. Ya. Calvin itu di kota apa tuh? Di kota Grand Rapids, Michigan. Oh Michigan, oke. Ya, Michigan. Jadi karena kotanya kecil, nggak ada restoran Asia. Ada, tapi cuma satu. Jadi ya udah masak sendiri deh. Gitu. Jadi dulu bawa bumbu misalnya ke sana. Lama-lama belajar masak sendiri. Nah di sini lama-lama ya udah lebih seneng
apa ya, explore gitu, misalnya cari resep, terus coba masak ini, coba masak itu. Dan buat aku juga relaxing sih. Oke. Karena apa ya? Mungkin karena pikiran ya tadi ya, apa? Kalau apa, diam aja bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau sambil masak kan ambil motong gitu kan. Jadi sangat fokus gitu kan ke tangan, terus apa yang lagi dikerjain, apa yang dicicipin. Kan fokus sekali kan. Jadi relaxing gitu loh. Kalau misalnya nggak fokus sih Mas, beberapa kali terjadi sambil mikirin apa nggak jelas, kepotong gitu loh. Pernah ya? Sering, jadi memang apa pikiran tuh harus fokus. Oke. Menu favorit apa Mas? Ada sih Mas, tapi nggak halal. Nggak apa? Nggak masalah kan menu favoritnya Mas Aldo. Tapi aku suka lebih sering masak tapi tetap ayam sih. Ayam ya? Ayam diapain tuh? Ayam biasanya kalau nggak di sup, biasa digoreng juga kadang-kadang. Kadang ya nasi goreng juga sering. Lebih ke segala macam sih Mas. Soalnya juga bosen kan kalau itu kan. Pengennya tuh explore gitu loh. Jadi udah pernah coba ini, oke, yang lain apa gitu. Mungkin variasinya atau apa. Mungkin tertarik ikut Master Chef kali ya? Waduh. takut sama chef Gina. Iya. Mas balik ke ini lagi Mas, ke proyek Mas. Mungkin dalam 10 tahun ke depan kira-kira Mas Aldo melihat Mas Aldo seperti apa udah nih di Sintesis? Dan Sintesis sendiri sudah seperti apa sih di tangannya Mas Aldo? Kira-kira seperti apa sih Mas? Ada bayangan nggak Mas? Mungkin bayangannya so far ya kembali lagi kerja sepenuh hati ya. Kayak masak juga sepenuh hati gitu. Kenapa sepenuh hati? Kenapa? Supaya ya aku tuh masak bukannya di luar yang tadi biar fokus ya. Aku punya kesenangan sendiri kalau yang masak, yang makan tuh seneng gitu. Dia bilang oh enak gitu. Kalau misalnya begitu sekali nggak enak gitu Mas ya, langsung deh bete gitu. Nah sama mungkin kedepannya nih Sintesis juga bisa kita sama-sama kerja sepenuh hati. Tujuannya supaya ya konsumen yang beli di Sintesis bisa puas gitu, bisa senang. Dan di luar itu juga misalnya kita nanti kerjasama dengan pemilik tanah misalnya untuk proyek berikutnya ya, ya kita juga memberikan servis yang terbaik gitu. Bukannya apa kita terlalu fokus sama apa namanya administrasi atau misalnya dengan teknik-teknik segala macam, tapi lebih ke ya memberikan value buat orang lain gitu. Oke. Jadi filosofi seorang chef dipakai untuk mengembangkan proyek properti ya. Dapat judulnya. Tetap filosofi chef gitu kan. Kalau orang senang dengan masakan kita juga happy, kita juga puas gitu ya. Artinya kayak gitu ya. Oke. Oke, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Aldo. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Sobat Real Estate semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas. Oke, thank you.